mengatakan dia sudah bertemu pria itu. Dia ingin Ketua O meminta maaf yang tulus dan pengakuan atas kesalahannya. Namun Ketua O Mencemo O mengklaim apa yang dilakukan untuk menghentikan gugatan itu adalah hal terbaik yang pernah dia lakukan. Ketua O mengatakan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ketua O tidak menyadari bahwa Lee Sang-hoon adalah Jae-jun. Jae-jun memberitahu bahwa Lee Sang-hoon bertemu wartawan untuk mengungkap perbuatan kotor rumah sakit Myungwoo dan bertemu dengan bank untuk menjelaskan kesulitan keuangan rumah sakit, sehingga kini tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk membangun rumah sakit kedua di Jeju. Seketika Ketua O mengalami serangan jantung. Jae-jun memberitahu Ketua O bahwa Lee Sang-hoon telah menunggu selama 20 tahun, mengingat semua hal buruk yang dilakukan pada keluarganya. Ketua O bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mendapati permintaan maaf yang tulus. Namun Jae-jun sangat berterima kasih sekarang, sebab Ketua O tidak akan mengakui kesalahannya sekarang. Jadi dia tidak perlu memaafkannya. Jae-jun menjelaskan bahwa dia adalah Lee Sang-hoon dan berterima kasih kepada Ketua O sebab tidak membiarkan 20 tahun terakhirnya dihabiskan dengan sia-sia. Sekretaris menemukan kuncinya dan Soo-hyun membuka pintu menerobos masuk untuk mendapati ayahnya yang terbaring tidak sadarkan diri. Dengan Jae-jun berdiri di atasnya, Soo-hyun memerintahkan sekretaris untuk segera menyiapkan ruang operasi. Ketika ayahnya naik tanduk, Soo-hyun mengatakan kepada Jae-jun bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya untuk ini. Bakun mengoperasi Ketua O dan tahu bahwa Soo-hyun benar-benar kesal. Dia mengatakan kepada Soo-hyun untuk keluar saat operasi hampir selesai. Soo-hyun menemui Jae-jun di kantornya. Soo-hyun terus mendesak Jae-jun, mengklaim berniat membunuh ayahnya, namun Jae-jun menyangkalnya. Yang dia inginkan hanyalah permintaan maaf dari Ketua O. Soo-hyun menyebut Jae-jun sebagai pembunuh dan bukan dokter. 처음부터 이럴 생각이었어? 재준 씨한테는 안 됐지만. 이 사장님은? Jae-jun berjalan di sekitar rumah sakit dengan sedih, mengingat kenangan indahnya bersama Soo-hyun di sini. Dia melewati Ketua O yang berbaring dan menatapnya. Soo-hyun menuntut mengetahui mengapa dia ada di sini. Jae-jun memberitahunya bahwa dia menyerahkan surat pengunduran diri. Jae-jun menemui Park-kun. Jae-jun mengungkapkan balas dendamnya gagal. Namun Park-kun menunjukkan bahwa Jae-jun menyerah balas dendam sebab dia mencintai Soo-hyun. Park-kun tahu Jae-jun melakukan CPR darurat kepada Ketua O untuk menyelamatkannya. Park-kun meminta Jae-jun mengatakan yang sebenarnya kepada Soo-hyun. Jika tidak, Soo-hyun akan membenci Jae-jun selamanya. Jae-jun mengatakan kepada Park-kun bahwa Soo-hyun menyukainya, namun Park-kun mengatakan dia sudah menemukan Jae-hee-nya. Jae-jun lalu meminta Park-kun memperlakukan Soo-hyun seperti teman baik sebelum pergi. 실패가 아니라 포기한 거 아니오? 실패했습니다. 이제 속이 좀 후련합니까? Ketua O bangun. Dia ingin Soo-hyun membawa Jae-jun kembali. Dia mengungkapkan Jae-jun yang menyelamatkan nyawanya. Di waktu sebelumnya, Jae-jun melakukan CPR pada Ketua O dan menyelamatkan nyawanya. Ketua O mendengar Jae-jun memberitahunya bahwa dia melakukan ini demi Soo-hyun. Saat ini Jae-jun menghubungi Jae-jun berulang kali, namun dia tidak menjawab panggilannya. Soo-hyun bergegas mengejar di belakang mobilnya dan menangis meminta maaf kepadanya. Ketika Jae-jun pergi. Di waktu berikutnya, Soo-hyun masuk ke ruang rapat Dewan Rumah Sakit Myungwoo dan semua direktur berdiri untuk bertepuk tangan untuknya sebagai ketua interim yang baru selama ayahnya pulih. Park-kun tahu mengenai dia melakukan transplantasi ginjal sejak lama dan bukan baru-baru ini. Dia juga bertanya mengapa Jae-hee mencoba menyerahkan dia kepada Soo-hyun. Park-kun menatap matanya mengatakan dia tidak benar-benar mencintainya. Jae-hee dengan berbohong mengatakan ya. Park-kun berteriak untuk mengatakannya lagi. Jae-hee akhirnya berteriak bahwa dia menyukainya. Park-kun bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Jae-hee mengatakan dirinya merasa telah menghalanginya sebagai dokter, dan hanya dengan mengirimnya pergi, Park-kun bisa aman dan bahagia. Park-kun menjelaskan Jae-hee telah melakukan keputusan yang salah. Di masa lalu, kamera Cha mendekatinya, bertanya apakah dia ingin melihat Park-kun. Jae-hee menginginkannya, dia sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Meskipun ini adalah misi berbahaya. 뭔가 좋은 방법이 있을 거. 내일 김비서란 사람 만나볼 거야. 보내줄 거라고 생각한 내가 바보 같았어. Di waktu berikutnya, Park-kun mendapat telepon dari Jae-hee untuk pulang sebab ibunya ada di sana. Park-kun segera kembali ke tempat Jae-hee dan sambil menangis memeluk ibunya. Jae-hee tersenyum melihat keduanya bersatu kembali. Usai makan malam, sekretaris Kim datang menjemput ibu Park-kun.
Sebelum pergi, Ibu Pak Kun menyerahkan boneka beruangnya kepada Pak Kun berharap bertemu dengannya nanti. Di rumah sakit kemudian, Seo-yeon membawa Presiden ke ruang konferensi medis tempat Pak Kun berjalan keluar untuk bertemu Presiden. Dia meminta percakapan pribadi, dan Seo-yeon pergi seperti halnya sebagian besar pengawal menyelamatkan satu orang. Sebelum Pak Kun mengatakan apapun, Perdana Menteri Jang masuk dan menghentikan pembicaraannya. Pak Kun menemui Jang yang marah sebab Presiden berpikir untuk pindah rumah sakit untuk operasi. Pak Kun menjelaskan, jantung Presiden bisa bertahan paling lama 1 minggu, jika tidak, dia membutuhkan transplantasi jantung. Satu-satunya operasi yang bisa menyelamatkannya yaitu operasi Shepherd yang hanya berhasil dilakukan olehnya. Jang menerima telepon dan Presiden yang memutuskan dia harus melakukan operasi di rumah sakit Myungwoo. Di waktu berikutnya, Pak Kun bersiap untuk operasi sementara Jae-hee membius Presiden di dalam. Dr. Kim dan perawat Min tiba dan Pak Kun memerintahkan mereka masuk memulai operasi. Jang memberitahu para menteri yang berkumpul bahwa Presiden pingsan dan dalam operasi darurat. Yang selanjutnya mengatakan dia adalah Presiden sementara berdasarkan hukum. Pak Kun memberitahu Jang bahwa operasi berjalan lancar dengan apa yang diperintahkan Jang. Dia berlari menuju ruang pemulihan, menemukan Presiden dibius dan tidak sadarkan diri. Jang menertawakan Presiden dan mengatakan dia seharusnya menghancurkannya saat Presiden menemukan bukti korupsinya. Namun kini telah terlambat dan Jang telah menang. Sebentar lagi pemilihan Presiden, hingga saat itu Jang bisa mengatur pembicaraan utara dan selatan. Akan tetapi, Presiden tersadar dan melepas masker wajahnya. Jang terkejut, Pak Kun dan Jae-hee masuk ke ruang pemulihan dengan pengawal kepresidenan. Presiden menawarkan kepada Pak Kun dan Jae-hee untuk membiarkan ini pergi, sehingga membuat keduanya terkejut. Presiden ingin melepaskan dan membiarkan Jang tetap sebagai Perdana Menteri. Presiden mengatakan kepada Kim untuk melepaskannya. Kim juga akan membantu Jang di masa depan. Presiden dibawa pergi untuk memulihkan diri di tempat lain, sementara Jang mengantarnya keluar dan masih kesal sebab sekretaris Kim berani melawannya. Pak Kun ingat jelas bahwa Presiden berjanji membantu mereka. Pak Kun memberitahu Presiden rencana jahat Jang. Namun Presiden terkekeh bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Jang dengan mudah sebab dia masih Perdana Menteri dengan banyak pendukung di partai. Pak Kun bertanya pada Presiden apakah setidaknya dia dapat membantu melindungi mereka. Presiden setuju untuk itu. 장석주 총리와 예전에 하려고 했던 말을 Saat ini Jang masuk ke dalam mobil, namun pengemudinya adalah kamera Cha yang mengarahkan senjata ke arah Jang. 2 tembakan dilepaskan saat mereka melihat Jang tertembak dan kamera Cha kabur. Pak Kun memeriksa tanda vital Jang dan memerintahkan ruang operasi disiapkan. Pak Kun dan Jae-hee mendorong Jang yang tidak sadarkan diri dalam ruang operasi, namun Jae-hee menghentikannya, meminta agar mereka tidak menyelamatkan nyawanya. Pak Kun memegang tangan Jae-hee dan menyentuh jantung Jang yang masih berdetak kencang. Itu jantung yang sama dengan semua pasien yang mereka selamatkan bersama. 숨 쉬고 있어. 이 사람 일어나면 우리가 위험해. Jae-hee menghela napas dan mengikuti Pak Kun ke dalam ruang operasi dan mempersiapkan operasi untuk Jang. Pak Kun dan Jae-hee melakukan operasi ini dengan sekretaris Kim menunjukkan bahwa semua orang tampaknya berada di pihak Pak Kun sekarang. Walaupun mereka ingin operasinya gagal, namun saat melihat Pak Kun beroperasi, reaksinya berharap dia berhasil. Usai ini, Pak Kun mendorong Jang keluar dan pengawalnya membawanya ke ICU. Kim menyerahkan kunci mobil yang menunggu di luar rumah sakit untuk mereka. Di dalamnya ada uang dan paspor. Dia ingin mereka pergi sekarang dan bersiap untuk meninggalkan negara ini. Dia berjanji menjaga ibu Pak Kun. Pak Kun dan Jae-hee bergegas ke mobil yang menunggu mereka di seberang jembatan. Namun Pak Kun terkena peluru dan dia meraih pagar jembatan untuk menstabilkan dirinya. Kamera Cha muncul dari belakang Pak Kun. Kamera Cha bersiap untuk menembak saat Jae-hee berjalan di depan Pak Kun. Seo dan Chang-hee berlari melihat Pak Kun berpegangan pada Jae-hee yang jatuh dari jembatan. Pak Kun meyakinkan Jae-hee untuk bertahan. Kamera Cha berjalan mendekat berkomentar bahwa adegan ini terlihat familiar baginya seperti 2 tahun di Budapest. Kamera Cha selesai menghitung hingga 3 dan menarik pelatuknya, namun Pak Kun melompat ke jembatan. Pak Kun dan Jae-hee jatuh ke air ketika Seo dan Chang-hee berteriak melihat hal itu terjadi di hadapan mereka. Sementara, Kamera Cha menembak dirinya sendiri dan mati di jembatan. 1 tahun kemudian, Presiden menyaksikan laporan berita mengenai penangkapan Jang karena korupsi, dan Blue House tidak akan melibatkan diri dalam masalah ini. Sang Jin memperkenalkan Dr. Moon sebagai Presiden baru Rumah Sakit Myungwoo, dan dia naik ke atas panggung untuk berterima kasih. Jae-jun kembali ke rumah sakit menemui Ketua O.
Jae-jun mengatakan dia sudah menerima permintaan maaf ketua AO. Dia mengungkapkan dia bekerja di firma hukum temannya di Amerika dan merasa tidak berhak menjadi dokter lagi. Jae-jun membaca laporan bahwa rumah sakit Myungwoo kini memiliki lebih sedikit tuntutan hukum dan menangani pasien lebih dahulu saat terjadi kesalahan. Jae-jun merasa orang tuanya di surga akan senang melihat perubahan ini terjadi. 내 사과를 받으러 온 게 아니고 나한테 사과를 하러 왔다고? Jae-jun berbicara dengan Soo-hyun. Jae-jun bertanya apakah dia memaafkannya. Soo-hyun menggelengkan kepalanya dan mengatakan dialah yang perlu minta maaf. Jae-jun menunjukkan keduanya perlu meminta maaf dari orang lain, yaitu Park-hun. Soo-hyun terkejut dan Jae-jun bertanya apakah dia memiliki waktu besok. Esok hari, Jae-jun dan Soo-hyun menuju pedesaan dan Soo-hyun bertanya apa yang diketahui Jae-jun. Jae-jun mendengar dari teman mengenai keberadaan Park-hun. Selanjutnya, keduanya menemui Park-hun. Soo-hyun dengan marah memukul Park-hun seperti dulu mengingat tidak ada kabar, sementara Jae-jun tersenyum melihat mereka. Mereka duduk bersama, di mana Jae-jun bertanya, bagaimana Park-hun selamat? Park-hun mengatakan seseorang menyelamatkan mereka. Park-hun menyerahkan stetoskop kepada Jae-jun dengan memberitahunya bahwa ini lebih cocok untuknya daripada menjadi pengacara. Soo-hyun bertanya-tanya di mana Jae-hee dan mendengar dari Jae-jun bahwa dia sedang berada di Cina. 거기까진 나도 잘 모르겠더군요. 이왕 온 거 밥이나 먹고 가. Di tempat lain, sekretaris Kim mengunjungi ibu Park-hun dan merawatnya dengan baik di fasilitas yang bagus. Soo-hyun dan Jae-jun berdiri di atas bukit melihat Park-hun berdiri di ujung jalan menunggu Jae-hee. Jae-jun menjelaskan, identitas Jae-hee unik sehingga butuh waktu lama baginya untuk melalui saluran dan juga mengajukan suaka untuk datang ke Korea Selatan. Sebuah mobil melaju di jalan dan Jae-hee keluar berlari ke arah Park-hun. Soo-hyun bertanya kepada Jae-jun, apakah Jae-jun masih tidak percaya takdir. Jae-jun berubah pikiran, kini dia percaya takdir. Dan drama ini pun berakhir.